Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan membaca di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7 bagian B. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan memberikan satu teladan dari kehidupan petani. Kita tahu bahwa petani selalu bersabar menantikan hasil panennya. Hari lepas hari, petani dengan tekun mengolah tanahnya, mengairi sawahnya dengan air yang cukup, dan menaburinya dengan benih terbaik. Panas terik atau hujan badai tak menjadi penghalang baginya, karena menyadari bahwa kehidupannya sangat bergantung pada hasil panennya, saudaraku. Dalam suratnya, Yakobus juga memberitahu kita bahwa petani akan menghadapi dua macam hujan, yaitu hujan musim gugur dan hujan musim semi. Apa itu hujan musim gugur? Hujan musim gugur adalah hujan yang akan merontokkan segala hal, merontokkan daun, bunga, ranting-ranting, bahkan pohon-pohon yang tidak memiliki akar yang kuat dipastikan akan bertumbangan. Jelas bukan suatu pemandangan yang menarik dan menyegarkan, karena pohon-pohon tampak gundul, tanpa daun, tanpa bunga, dan tanpa buah. Saudaraku, hujan musim gugur adalah masa-masa sulit bagi para petani, saudara. Ini berbicara tentang keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin sakit yang kita derita belum sembuh-sembuh, goncangan dalam rumah tangga, krisis keuangan, usaha bangkrut, dan sebagainya. Meski demikian, para petani tidak menjadi kecewa atau putus asa di tengah jalan. Mereka terus bersabar dan mereka terus bertekun menantikan sampai berlalunya masa hujan musim gugur. Karena pada saatnya mereka akan mengalami hujan musim semi, di mana dedaunan dan bunga-bunga kembali bersemi. Pohon-pohon didapati mulai menghasilkan buah, sehingga pemandangan sekitar tampak hijau dan menyegarkan. Inilah masa pengharapan, karena masa panen akan segera tiba, saudara. Saudaraku, mari kita memiliki mental seorang petani yang selalu sabar dan tekun untuk menantikan panen tiba. Selain kesabaran dan ketekunan petani yang harus kita teladani, Yakobus juga mengajar kita untuk meneladani hidup Ayub. Dikatakan, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Semua orang Kristen pasti tahu tentang kisah hidup Ayub, saudara. Membicarakan Ayub berarti pula membicarakan masalah dan penderitaan yang dialaminya, penderitaan yang sangat berat. Meski mengalami penderitaan yang hebat, Ayub tetap bersabar dan bertekun di dalam Tuhan. Ia menderita padahal ia adalah seorang yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jikalau kita merenungkan, apakah kita telah memiliki hidup yang jauh lebih baik dari Ayub, saudara? Apakah penderitaan atau masalah yang kita alami selama ini sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Ayub? Sebenarnya, penderitaan yang kita alami ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan yang Ayub alami. Tetapi seringkali kita mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut,
dan marah kepada Tuhan. Padahal dari segala sisi kita masih lebih beruntung daripada Ayub. Seharusnya kita bisa lebih bersabar dan kuat karena kita masih memiliki keluarga atau rekan-rekan seiman yang senantiasa mensupport kita, yang senantiasa menguatkan kita. Sedangkan Ayub kehilangan keluarganya, bahkan istrinya mencemooh dan meninggalkan dia. Mengapa Ayub bisa kuat menghadapi penderitaan yang ada? Karena Ayub tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Sang Penebus hidupnya. Semua yang terjadi dalam hidupnya, seburuk apapun, jika itu seizin Tuhan, Tuhan pasti memulihkan. Karena itu Ayub masih bisa berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub harus mengalami proses. Ia yakin akan timbul seperti emas. Itulah sebabnya Ayub tetap mampu bersabar dan bertahan di tengah penderitaan yang dialaminya. Saudaraku, apapun yang kita alami saat ini, mari kita hidup penuh kesabaran, sabar menanti-nantikan Tuhan. Karena saat sabar dan bertekun, sejatinya Tuhan sudah menyediakan upah bagi kita, yaitu pemulihan, keselamatan, dan berkat ilahi. Mari kita tetap kuat, saudaraku, dan semakin giat di dalam Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kesabaran untuk menantikan pertolongan Tuhan, untuk menanti-nantikan janji-janji Tuhan. Seperti petani yang sabar menanti sampai waktu panen tiba. Mampukan ya Tuhan untuk bertahan seperti Ayub di dalam derita dan sengsara yang tetap sabar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada. Mari Tuhan kuatkan hidup mereka. Tuhan yang menyembuhkan setiap saudara kami yang sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam pergumulan permasalahan, guncangan hidup. Mari Tuhan, tolong mereka, bebaskan mereka, berkati mereka. Pulihkan hidup mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Tuhan tolong mereka. Tuhan memberikan kekuatan. Mari Tuhan berikan penghiburan bagi saudara kami. Tuhan memberkati saudara kami yang ada di tempat pengungsian. Mari Tuhan hibur mereka. Tuhan tolong mereka, nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya. Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan kita berputus asa. Mari kita tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.